Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sekalian berada dalam keadaan baik dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam program Ramadan Mulia, karena banyak sekali kemuliaan yang bisa diraih di bulan Ramadan ini. Saya Buldan Burhanuddin akan menemani Anda dalam membahas taufik keistimewaan itikaf di bulan suci Ramadan. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Artinya, dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu senantiasa mengkhianati dirimu sendiri. Lalu Dia kembali kepadamu dengan kasih sayang, dan Dia memperbaiki kesalahanmu. Maka sekarang campurlah dengan mereka dan carilah apa yang ditentukan Allah bagimu, dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan janganlah kamu bercampur dengan mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Inilah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukumnya bagi manusia supaya mereka terpelihara dari segala keburukan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah asana jaza kepada adik kita yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Pemirsa, marilah kita menuju ke taufik
yang akan saya jelaskan, yaitu tentang keistimewaan itikaf di bulan suci Ramadan. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimus syiyam ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun." Al-Baqarah 188. Masalah itikaf ya, atau pembahasan itikaf ini memiliki arti itikaf itu adalah berdiam diri, bermuhasabah ya, di dalam masjid. Karena perintah dari Al-Quran itu adalah wa antum akifuna fil masajid, yakni berdiam dirilah atau beritikaf di dalam masjid. Itikaf ini ya, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, dan ini juga hanya ada di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau diam diri di masjid itu sebenarnya umum ya. Bisa kapan saja kita berada di dalam masjid. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah berkaitan dengan saum di bulan Ramadan. Berarti kata akifuna fil masajid itu atau berdiam diri di dalam masjid itu maksudnya adalah beritikaf secara khusus di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di sini beliau ya, di dalam beberapa hadis dikatakan bahwa kana ya'taqiful ashra wa awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah summa takafa azwaj. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beritikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan. Ya. Dan itu beliau lakukan selama beliau hidup sampai beliau wafat. Ya. Itu beliau lakukan, tidak pernah terlewat ya, itikaf ini. Bahkan setelah beliau wafat, itu para istri beliau yang menggantikan beritikaf. Nah, jadi itikaf ini adalah rangkaian ya di dalam bulan suci Ramadan bagi yang mampu ya untuk menyelesaikan ya, dengan cara berdiam diri di masjid. Ini banyak pendapat ya mengenai itikaf ini. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 1 malam, ada yang mengatakan beberapa jam. Ya. Ini banyak versi. Tetapi kebiasaan kita yang biasa kita lakukan, ya, yang sebagaimana Rasulullah SAW lakukan juga. Jadi para sahabat itu, kalau misalkan menjelang 10 hari di bulan Ramadan itu, di Masjid Nabawi itu banyak sekali kotak-kotak. Ya. Jadi dari pelepah kurma, membuat kamar-kamar begitu karena sangat sederhana waktu itu. Jadi termasuk Rasulullah SAW pun beliau membuat ya dari pelepah kurma di kalau dalam bahasa Sunda mah di pidingan gitu. Nah ini berkotak-kotak di dalam masjid ya melaksanakan itikaf ya. Dan alhamdulillah di dalam jemaat kita ini sudah menjadi tradisi yang baik ya. Saya lihat di beberapa masjid yang besar termasuk di masjid kita An-Nasr ini dulu sebelum pandemi ya, itikaf ini sudah menjadi rutinitas. Bahkan banyak anggota dari mana-mana mendaftarkan diri di masjid ini. Dan saya pun alhamdulillah pernah sewaktu saya di Jamiah dulu melaksanakan 1 kali ya itikaf itu di dalam masjid. Itu selama 10 hari ya. Jadi selama 10 hari itu yang dilakukan adalah membaca Al-Quran, kemudian berzikir, sholat, ya, melakukan sholat-sholat yang selain sholat nawafil yang sholat sunnah, ba'da atau qobliyah, sholat fardu, maka dilakukan juga sholat-sholat yang lain, yaitu di tengah malam itu biasanya jarang udah pada bangun ya jam 3 itu di dalam waktu itikaf. Dan ini sudah menjadi sebuah tradisi
Dan alhamdulillah sekarang saya lihat di masjid-masjid yang bukan Ahmadi juga, mereka sudah mulai menggunakan tradisi ini beritikaf ya di dalam kamar atau di sekat begitu. Dan saya juga pernah melihat di Manislor ya ada sekitar 150 orang, kadang 100 orang ya. Itu dipisah kaum bapak kaum ibu itu melaksanakan itikaf dan ini luar biasa. Nah, kemudian apa keutamaan daripada itikaf ini? Yang pertama adalah keutamaan itikaf itu adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam itikaf ini tentunya kita dilarang banyak berbicara, dilarang banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu ya. Sehingga itikaf ini betul-betul bertapa ya, betul-betul tahanus ya, di dalam kamar dan berzikir, berdoa gitu. Sampai pada tingkat ya di dalam hadis itu karena dalam 10 hari terakhir itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar ini hanya ada khas di 10 hari bulan Ramadan. Nah, jadi bagi orang-orang yang itikaf ini ya ada kesempatan meraih Lailatul Qadar atau malam yang terbaik itu. Dan itu hadis banyak sekali membicarakan tentang ciri-ciri Lailatul Qadar ini. Dan tentunya hadirin sekalian, bagi orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan beritikaf, ya, saya lihat banyak anggota yang tiap tahun juga melaksanakan itikaf karena sudah merasakan betapa nikmatnya, betapa bahagianya bisa melaksanakan itikaf ini. Kemudian apa keutamaannya atau hikmah daripada itikaf ini? Yaitu yang kedua adalah didoakan oleh para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mempersiapkan para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang beritikaf. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat. Ya, maksudnya duduk menunggu sholat ini dalam keadaan itikaf. Selama ia berada dalam keadaan suci. Melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah ampunilah si fulan. Ya Allah sayangilah si fulan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini bagi orang-orang yang itikaf didoakan oleh para malaikat. Nah, kemudian yang ketiga ya, diampuni dosanya. Jadi hadirin yang berbahagia, bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah Syahrul Rahmah, yakni bulan yang penuh dengan rahmat. Yang kedua adalah Syahrul Barokah, bulan yang penuh dengan berkah. Dan yang ketiga yang di bagian akhir itu adalah Syahrul Maghfirah, yakni bulan yang di dalamnya terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ini adalah di malam 10 hari terakhir. Nah, makanya di malam 10 hari terakhir jangan banyak tidur. Kata Rasulullah SAW, kencangkan sabuk kamu. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, istri saja jangan didekati. Ya. Wala tubashiruhunna. Ketika kamu beritikaf di masjid, wala tubashiruhunna. Jangan dekati istri. Kenapa? Karena memang itu betapa pentingnya. Ya, tilka hududullah. Ini adalah pelaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang beritikaf ya. Jadi orang yang beritikaf itu tidak boleh misalkan lagi itikaf di masjid pulang dulu ke istri, itu nggak boleh. Dia di masjid saja. Nanti biar istrinya yang mengantarkan makanan ke rumah kalau tidak disediakan oleh panitia ya. Nah, dia fokus untuk berdoa dan jangan juga memikirkan hal-hal duniawi. Ini banyak ya contoh, lagi itikaf ke kantor dulu, lagi itikaf ke pasar dulu gitu. Jangan. Jadi itikaf itu adalah khusus ya. 10 hari itu betul-betul dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia memperoleh derajat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ya memperoleh Lailatul Qadar ya. Setelah itikaf dia diberi Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mengenai Lailatul Qadar ya, pemirsa, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa katanya Lailatul Qadar itu
bagi orang yang sudah merasakan terbukanya pintu langit, ya, terbuka selebar-lebarnya pintu langit. Ya. Artinya apa? Bahwa Lailatul Qadar itu tatanazzalu alaihimul malaikatu war ruh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dan ruh, ya, kepada orang-orang yang beritikaf. Yang dapat itu Allah Subhanahu wa taala memberi siraman rohani yang istimewa, ya, atau yang luar biasa bagi mereka yang beritikaf. Nah, makanya ini bagi teman-teman ya, mudah-mudahan pandemiknya ini sudah tidak ada, jadi kita bisa melaksanakan itikaf sebagaimana biasanya di masjid-masjid jemaat. Dan itikaf memang seyogianya dilaksanakan di masjid, ya, bukan di rumah. Rasulullah SAW mencontohkannya di dalam masjid. Nah, ini kebetulan sekarang di jemaat ini kan sudah dicontohkan, istilahnya menjadi tradisi. Tempat-tempat jemaat dimanapun berada yang besar-besar itu sudah membentuk panitia, ya. Kenapa? Untuk meringankan, ya, untuk meringankan beban bagi para mutakifin. Karena memang kan kalau zaman dulu kan dia mutakifin itu mungkin karena sederhananya dia masak sendiri segala macam, tapi sekarang tidak diatur oleh panitia. Jadi dia hanya duduk diam, nanti panitia yang menyediakan makan minumnya. Nah, ini sudah sangat luar biasa di dalam jemaat ini diatur, ya, sedemikian rupa masalah itikaf ini. Jadi itikaf itu dibumikan. Jadi bukan hanya sekedar itikaf hanya melaksanakan, tapi dibumikan oleh jemaat ini. Sehingga dimanapun anggota jemaat merasa kangen kalau tiap tahun saya ingin itikaf, di mana bayarnya berapa untuk makan gitu. Jadi panitia sudah mempersiapkan untuk melayani orang-orang muktakifin. Dan ini alhamdulillah tradisi ini sudah menjadi bagian daripada saum Ramadan bagi orang-orang Ahmadi di seluruh dunia, ya. Itulah barangkali teman-teman sekalian bahwa pentingnya itikaf itu, pentingnya melaksanakan itikaf ini adalah yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah agar kita didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, mendoakan kita. Dan yang ketiga diampuni. Dan yang paling khusus daripada itikaf itu adalah menjadi sinyal Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar ini itu adanya di malam-malam ganjil, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, termasuk ayat Al-Qur'an juga banyak turun kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu di malam-malam Lailatul Qadar. Dan ini sangat luar biasa. Kalau orang yang dapat Lailatul Qadar, maka dia akan penuh kenikmatan, kebahagiaan, ya, di dalam dirinya, atau penuh sakinah, ya, di dalam dirinya. Oleh karena itu, mari bagi kawan-kawan atau teman-teman yang memiliki waktu, memiliki peluang, ya, dan memiliki biaya kalau di dalam jemaat karena sudah dibumikan, ya ikutilah itikaf di manapun Anda berada, ya, di jemaat-jemaat yang tempat Anda tinggal, ya, misalkan di Bandung atau di Manislor, ya, di Parung gitu, ya, silahkan. Nah, ini sangat luar biasa, banyak saya mendengar cerita-cerita dapat mimpi daripada orang-orang yang itikaf. Bahkan ada salah satunya adalah ketika itikaf dia meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah taala dikasih mimpi yang luar biasa. Akhirnya selesai itikaf tidak berapa lama menemukan jodohnya. Ada juga minta pekerjaan, ya. Mungkin salah satu doa dari 10 hari itu memohon kepada Allah taala agar diberikan pintu pekerjaan. Allah kasih melalui lewat mimpi kepada orang tersebut, dan banyak sekali hikmah, ya, dari orang-orang yang sudah saya dengar setelah melaksanakan itikaf, ya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, ini bagi para mutakifin nih, yaitu dia ada syarat-syarat, ya, yang harus dilalui atau dilewati, ya, bagi orang-orang yang beritikaf. Ya, pertama, ya, dia harus seorang muslim, ya, tentunya karena syariat ini adanya di dalam Islam, ya, bagi orang Ahmadi karena dia muslim, maka dia harus seorang muslim, ya. Kemudian dia sudah baligh, ya. Kalau bisa ya sudah
mengerti lah, sudah balik baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu ada kekhususan ya atau diperbolehkan ya bagi orang-orang tersebut untuk melaksanakan itikaf. Kemudian itikaf itu dilaksanakan di dalam masjid ya, baik itu di masjid yang jami atau yang besar maupun di masjid yang kecil. Jadi dia yang memiliki tempat-tempat khusus ya. Kemudian dia orang-orang yang itikaf itu memiliki niat ya, memiliki niat memang dia mau itikaf. Kenapa niat ini penting? Karena kata Rasulullah innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Walikul limri'in manawa, dan dia akan memperoleh dari niatnya. Nah, jadi niatlah itikaf dari rumah. Ya Allah, saya ingin beritikaf. Ya, tidak usah diucapkan dalam hati juga nggak apa-apa. Nah, itu dia sampai di masjid, ya dia masuk ke dalam kamar lah beritikaf. Jadi jangan melakukan hal-hal yang di luar duniawi gitu, jangan. Jadi hal-hal khusus dia untuk masalah kerohanian, membaca Al-Quran. Apakah boleh membaca buku-buku? Boleh, membaca buku agama, dipersilahkan. Membaca buku-buku agama, membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian melakukan sholat-sholat ya, yang tidak pernah dilaksanakan, misalkan sholat tasbih, sholat itu boleh dilaksanakan pada waktu itikaf ya. Dan ini khusus orang yang terakhir syaratnya adalah orang yang berpuasa. Ini bagi yang tidak berpuasa mohon jangan itikaf ya, istilahnya apalagi orang dalam safar, dalam perjalanan itu tidak bisa mengikuti itikaf. Jadi dia harus mukimin ya, orang-orang yang mukim dan orang-orang yang memang dia punya waktu untuk melaksanakan itikaf. Dan yang terakhir adalah apa yang dibolehkan, misalkan saya sedang itikaf nih, tapi saya misalkan sholat Jumatnya di masjid jami yang lain, saya itikafnya di masjid ini, itu misalkan apakah boleh saya ke masjid besar melaksanakan itikaf, melaksanakan sholat Jumat? Nah, itu diperbolehkan yang demikian. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mengurus perkara-perkara duniawi ya. Kemudian juga boleh dalam misalkan semasa itikaf mencuci pakaian, boleh. Misalkan ke kamar mandi boleh gitu, berwudu segala macam. Itu tidak terlalu ketat juga harus diam di kamar terus, tidak. Jadi apapun yang bisa dilakukan ya dalam beritikaf, seperti mencuci atau ke kamar mandi atau melakukan hal-hal yang alami begitu, ya itu masih bisa diperbolehkan. Atau misalkan ngambil makanan begitu keluar dari hujroh, itu masih bisa diperbolehkan di dalam itikaf ya. Jadi itulah barangkali hal-hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang ingin melaksanakan itikaf ya. Selain melihat keutamaan juga melihat syarat-syaratnya supaya itikafnya itu sampai pada tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menemani Anda dalam mengarungi bulan Ramadan ini, dan semoga kita semua mendapatkan keberkatan. Amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.